Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula syarat wa la quwata wa huwa ma kana 'adamuhu yastalzimu 'adama hukmi, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketiadaan syarat segala menyebabkan ketiadaan hukum. Pada kesempatan kali ini kita wa bayanuhu annal haula, untuk keterangannya sama-sama belajar. Contohnya adalah al-haul, ilmu haul fikih, sholawat berangkaikan salat seseorang yang bercurah sudah mencapai junjungan kita Nabi besar Muhammad al-haul. Syaratun, al-haul itu menjadi syarat para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menunaikan para santri ya, siswa dimanapun Anda berada. Kewajiban seorang pelajari pengertian antara adalah harus fikih baik secara bahasa. Kalau belum haul, belum kemudian juga faedahnya seperti apa, tidak kemudian kita pelajari terkait dengan hukum. Fa'adamuhu, maka ketiadaan haul hukum yastalzimu menyebabkan adam wujud. Ada tiga, salah satunya sudah kita terangkan kemarin, yaitu kewajibannya as-sabab. Sekarang kita akan bahas syarat poin yang kemampuan untuk menyerahkan di halaman yang ke-8 dari kitab Syaratun menjadi syarat fisikatul baik dengan karangan Ustaz Abdul Hamid dalam sahnya akad jual beli. Fa'adamuha, maka ketiadaan kudrah, kemampuan alat taslim, menyerahkan, yastalzimu menyebabkan apa? Adamu sihhatihi, menyebabkan ketiadaan sahnya jual beli tersebut karena dia tidak mampu untuk menyerahkan atau tidak mempunyai barangnya. Wal ihsanu syaratun, kemudian ihsan, muhsan, ihsan yaitu apa? Yang sudah bersuami istri, syaratun menjadi syarat fi sababiyatiz zina, dalam sebabnya zina lirrajmi, untuk dirajam. Fa'adamuhu, maka ketiadaan syaratnya yaitu ihsan, yastalzimu adamuha, maka menyebabkan tiadanya hukum rajam. Jadi orang melakukan perzinahan, kemudian ternyata apa? Yang melakukan itu bukan ihsan, bukan suami istri, maka apa? Tidak berlaku hukum rajam di situ. Tetapi ketika yang melakukan adalah ihsan, maka apa? Berlakulah hukum rajam. Nah, ihsan ini menjadi syarat. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya al-mani', yaitu pencegah atau yang mencegah. Apa itu? Wa huwa ma yastalzimu, yaitu yang menyebabkan wujuduhu, adanya mani', adanya pencegah ini, adamal hukmi, tidak adanya hukum, au adamas sabab, atau tidak adanya sebab. Wa bayanuhu, dan keterangannya, wujudun najasah al-mujamma' 'alaiha, adanya najis ya, yang terkumpul dalamnya najis-najis, fi badanil musalli, di badannya orang yang sholat, au fi thawbihi, atau di pakaian orang yang sedang melakukan sholat. Fa innahu, maka sesungguhnya itu menjadi apa? Sababun li adam sihhatis shalah, menjadi sebab tidak sahnya sholat. Indaman yaj'alu at-taharah, menurut orang yang menjadikan suci adalah syaraton ya, menjadi syarat fiha, dalam sholat. Qad adima syaratun, maka ketika orang telah terkena najis maka ia apa? Otomatis tidak melakukan ataupun tidak dalam keadaan memenuhi syaratnya, yaitu apa? At-taharah. Wa wujida mani'un, dan sekaligus juga ada mani' di situ apa? Wujudun najasa, adanya najis.
Contoh yang lainnya, waqaddaini fi zakah, dan juga seperti utang ya, utang dalam zakat. Fa inna hikmatas sabab huwa al-ghani. Jadi hikmah yang bisa kita ambil dari zakat, sebab seseorang itu menunaikan zakat adalah ghani, berkecukupan. Muasatal fuqara, dengannya kemudian dia bisa menolong para fakir miskin, min fadli malihi, dari kelebihan hartanya. Walam yad'id daina, dan tidaklah utang itu fil mali, dalam harta, fadlan, sebagai sebuah kelebihan, yuwasi bihi, yang kemudian bisa menolong dengan hutang itu, ala qaulin man qala, ini menurut pendapat orang yang mengatakan bahwa ad-dain itu menjadi mani. Hutang itu menjadi penghalang seseorang untuk melakukan apa? Menunaikan kewajiban zakat. Ya, dia banyak hutangnya, ya, berarti enggak wajib ya. Tetapi ketika dia punya banyak duit dan sebagainya, maka apa? Baru dia ada kewajiban. Maka dain ini menjadi mani, menjadi penghalang seseorang untuk melakukan apa? Menunaikan zakat. Wasumiyat ats-tsalatsah, kemudian 3 hal, yaitu sabab, syarat, kemudian mani, ini disebut dengan wad'iyah, ahkam wad'iyah, hukum wad'i. Li'anna syari', karena apa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sebut syari' di sini apa? Pembuat syariat, yaitu Allah dan Rasulnya. Wad'aha, telah meletakkannya, telah menetapkannya, alamat, menjadi apa? Tanda-tanda li ahkam taklifiyah, hukum-hukum yang dibebankan, wujudan, baik itu adanya sesuatu, awintifaan, atau ketiadaannya. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kita ke pembahasan selanjutnya, al-mabahas as-tsani, pembahasan yang kedua. Fil hakim, dalam permasalahan hakim, pemutus perkara. I'lam, ketahuilah, annahu, bahwasanya, la khilafa, tidak ada pertentangan, fi kaunil hakim asy-syara', yaitu adanya hakim dalam syariat ba'dal bi'tsah, ketika apa? Sudah diutus Rasul. Wa bulughid da'wah, dan sampainya dakwah. Wa amma qabla dzalika, adapun ketika belum bi'tsah dan belum sampainya dakwah, faqalatil asy'ariyah, maka Asy'ariyah berpendapat, la yata'allaqu lahu subhanahu hukmun, tidak ada hukum di dalamnya, bi af'alil mukallafin, dengan perbuatan-perbuatan orang yang sudah mendapatkan beban agama. Fala yahrumu kufrun, maka ketika dia kafir ya tidak dihukumi. Wala yajibu imanun, dan tidak ada kewajiban untuk beriman. Ini pendapat Asy'ariyah ya, terkait sebelum datangnya utusan dan terkait sebelum dakwah itu sampai. Wa qalatil Mu'tazilah, adapun Mu'tazilah yang berpendapat lain, innahu yata'allaqu lahu hukmun, ya. Sesungguhnya tetap berjalan hukum itu bagi orang yang sudah mendapatkan beban, ya, walaupun sebelum bi'tsah dan sebelum bulughud dakwah. Bima adrakal aqal fihi sifat hasan au qabih li dzatihi au li sifatihi. Karena apa? Ia mempunyai akal untuk bisa membedakan antara sifat hasan dan sifat qabih, sifat baik dan sifat yang jelek. Fayajibu, maka wajib 'alal mukallaf, kepada orang yang telah dibebani, an ya'malal hasana, untuk mengerjakan kebaikan, wa yatrukul qabih, dan meninggalkan suatu hal yang jelek. Wallahu yu'akhiduhu, dan Allah Subhanahu wa taala menghukuminya bihasbi ma yudrikuhu, sesuai dengan apa yang ia pahami, min dzalika bil aqli,
ya sesuai yang dia pahami dengan akalnya. Kama yu'akhiduhu, sebagaimana ia menghukumi itu dengan syariat. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya di sini ada dua pendapat, yaitu pertama Asy'ariyah, yang kedua adalah Mu'tazilah terkait ketika sebelum bi'tsah dan bulughud dakwah, sampainya dakwah kepada orang tersebut. Waqad ittafaqal Asy'ariyah wal Mu'tazilah, kemudian ada persamaan pendapat antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah ala annal aqla, bahwasanya akal yudrikul hasan, ia bisa memahami kebaikan, wal qabih, dan kejahatan ataupun kejelekan, fi syai'aini, dalam dua hal. Yang pertama, mula'amatul hurdi lit-tab', yaitu kesesuaian dengan tabiat. Jadi kalau sesuatu hal yang baik itu tabiat kita senang, tabiat kita membenarkan, ya. Wa munafaratuhu lahu, kemudian ketika ada hal yang jelek, otomatis bahwa akal kita memahami kita harus tidak melakukan itu, gitu. Fal muwafaqu hasan 'indal aqli wal munafir qabih 'indahu, ya. Jadi ada kesesuaian, ya. Ketika kebaikan maka itu sesuai dengan naluri kita, ya, untuk kita melakukannya, untuk kita menganjurkannya dan seterusnya. Tetapi ketika ada perbuatan jelek, itu juga menurut tabi'i kita, menurut alamiah kita, menurut pemahaman kita, yaitu harus akan dijauhi secara otomatis. Itu pertama. Kemudian yang kedua, sifatul kamal wan naqs, sifat kesempurnaan dan kekurangan. Fasifatul kamal hasanatun 'indal aqli, jadi sifat sempurna itu baik menurut akal. Wasifatun naqs, dan sesuatu hal yang kekurangan, yang kurang-kurang, qabihatun, yaitu jelek, 'indal aql, menurut akal pemikiran kita. Wa mahallun niza' bainahum, dan objek pertentangan antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah, huwa kaunul fi'li, adanya perbuatan, muta'alliqul madhi, yang ada kaitannya dengan pujian, wathawab, pahala, wadzam, celaan, wal iqab, hukuman, ajilan, baik itu lambat, wa ajil, atau cepat. Jadi permasalahan antara Asy'ariyah sama Mu'tazilah itu kaitannya ketika itu dijadikan sebagai hukum tadi. Oh, karena dipuji maka dia bla bla bla. Karena dia dicela maka dia bla bla bla. Karena dia dihukum maka dia bla bla bla. Fa'indal Asy'ariyah, maka menurut Asy'ariyah, wa man wafaqahum, dan orang-orang yang sependapat dengan mereka, inna dzalika la yathbut illa bisyar'i, bahwa itu semuanya hukuman antara baik atau tidak itu kaitannya dengan hukum syarak, tidak dengan akal. Ini menurut Asy'ariyah. Wa indal Mu'tazilah, adapun menurut Mu'tazilah, wa man wafaqahum, dan orang-orang yang sependapat dengan mereka, inna dzalika laisa illa likaunil fi'li waqi'an ala wajhin makhsus, ya, bahwa suatu perbuatan itu terjadi atas sebab tertentu. Kal qatli mathalan, seperti pembunuhan contohnya, li ajlihi, maka orang yang membunuh itu yastahiqqu, berhak, fa'iluhu azam, orang yang berbuat, orang yang membunuh itu azam, mendapatkan celaan. Al-kalamu fi hadzal bahats yatul. Pembahasan terkait dengan pertentangan ini sangat panjang, ya.
Wa inkar mujarrad idrakul aql liqaunil fi'lil hasan muta'alliqan lis-sawabi wa kauni dzalikal fi'l qabih muta'alliqan lil iqab fa ghair muslim, ya, fa ghair musallam. Maka terkait dengan pengingkaran pemahaman akal terkait dengan perbuatan baik yang mendapatkan pahala dan terkait dengan perbuatan jelek yang ada kaitannya nanti akan dihukum, fa ghairu musallam, maka apa? Belum selesai masalahnya. Wa ghayah ma tudrikuhul uqul inna hadzal fi'l hasan yumdahu fa'iluhu. Dan puncak dari apa yang dipahami oleh akal bahwa perbuatan kebaikan mesti dia apa? Yumdahu fa'iluhu. Orang yang melakukannya itu akan dipuji. Wa hadzal fi'l qabih yudhammu fa'iluhu. Kebalikannya, ketika ia melakukan perbuatan yang jelek, maka apa? Dia akan mendapatkan celaan. Wala tulazimu baina hadza wa baina kauni muta'alliqan lis-sawabi wal iqab. Tidak ada keharusan kewajiban, ya, ketika seseorang melakukan ini, yaitu mendapatkan pahala atau mendapatkan hukuman, kewajiban apa? Untuk diberikan hukuman atau tidak. Wallahu alam bissawab. Tanbihun, peringatan. Annal hakim, bahwa hakim, siapa hakim itu? Indal jami', menurut jumhur, menurut kebanyakan, huwallahu wahdah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innama ikhtilafuhum, dan hanya perselisihan mereka fi idrakil hukum, yaitu pemahaman terkait dengan hukuman qablal bi'tsah, sebelum diutusnya Rasul, wa bulughid da'wah, sampainya dakwah kepada kaum tersebut. Qalatil mu'tazilatu, maka kemudian Mu'tazilah berpendapat apa? Yudraku bil aqli, maka dia apa? Bisa mendapatkan hukuman ketika dia sudah paham dengan akal. Wa qalatil asy'ariyah, kemudian kaum Asy'ari mengatakan yudraku bisyar'i, harus ada syariatnya. Wa qad qala ba'dul ulama, dan telah berkata sebagian ulama, alladzi lam yafham, yang tidak paham mazhab al-Mu'tazilah, yaitu terkait dengan mazhabnya Mu'tazilah, fi hadhil mas'alah, terkait dengan masalah ini, annal Mu'tazilata, bahwasanya Mu'tazilah ja'alul aqla, menjadikan akal sebagai hukum, wa kanu yahkumuna al-aqla, dan mereka apa? Menghukumi sesuatu dengan akalnya, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Wal muslimuna ittafaqu, orang-orang muslim mereka apa? Bersepakat ala annahu lal hakim illallah, bahwasanya tidak ada pemutus, tidak ada hakim kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. La yahkumuna al-aql, tidak boleh menghukumi dengan akal. Wal muslimuna ittafaqu, dan orang-orang muslim mereka apa? Bersepakat annahu lal hakim illallah, tidak ada hakim kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai firman-Nya, inil hukmu illa lillah. Jadi hukum itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk menghukumi. Wa mimma yustadallu bihi ala hadhil mas'alah qauluhu ta'ala. Nah, terkait dengan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak menghukuminya, maka sebagian berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma kunna mu'adzibina, dan kami tidak mengazab, mensiksa, menghukum, hatta nab'atsa rasula, sampai apa? Kami mengutus seorang rasul. Ini berarti pendapat siapa? Al-Asy'ariyah. Wa qauluhu ta'ala, dan firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, walau anna, dan sekiranya kami ahlaknahum,
menghancurkan mereka bi'adzabim min qablihi, dengan siksa yang sebelumnya, laqalu, maka mereka apa? Akan berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, laula arsalta, kalau sekiranya engkau mengirimkan ilaina, kepada kami, rasulan, yaitu seorang rasul, fanattabi'a ayatika, maka niscaya kami akan mengikuti ayat yang engkau kirimkan melalui seorang rasul, min qabli an nadilla wa nakhza, sebelum kami hina. Ini menjadi dalil bahwa sebelum bi'tsah orang tidak dihukumi, ya. Ini menurut Al-Imam Al-Asy'ari. Wa qauluhu 'azza wa jalla, dan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul, supaya tidak menjadi alasan bagi manusia setelah apa? Setelah datangnya rusul, setelah datangnya para utusan. Wa mimma yadullu 'ala madhhabil Mu'tazilah qauluhu ta'ala. Adapun sekarang dalil-dalil yang dipertontonkan, yang diketengahkan oleh Mu'tazilah. Qauluhu ta'ala, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, qul la yastawil khabithu wat thayyib. Katakanlah tidak sama antara yang jelek dengan yang bagus. Wa qauluhu 'azza wa jalla, dan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, matsalul fariqaini, perumpamaan dua kubu, kal a'ma wal asammi, seperti orang yang buta, wal asammi, dan orang yang tuli, wal basir, dan orang yang melihat, was sami, dan orang yang mendengarkan. Hal yastawiyani matsalah, apakah perumpamaan itu bisa diketengahkan? Afala tadhakkarun, apakah engkau memikirkannya? Apakah engkau merenungkannya? Nah, ini kalau melihat dua ayat ini terkait dengan akal, untuk supaya berpikir, untuk supaya merenung, ya kan? Wa hadhil ayah, ini ayat tadullu, menunjukkan alal hisab, yaitu dia akan dihisab, wal jaza, dan akan diberikan balasan, al-am, secara umum, bil qisti, dengan timbangan, ala hasbi, yaitu ketika sesuai taksiril a'mal, pengaruh dari perbuatan-perbuatan, fin nufus, dalam jiwa. Artinya apa? Ketika seseorang itu berbuat, ya kan, maka dia akan mendapatkan hisab, akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berbuat jahat, maka akan dibalas kejahatannya. Ketika dia berbuat kebaikan, maka dia akan dibalas kebaikannya. Ini secara umum. Jadi amal, pekerjaan, perbuatan-perbuatan itu akan mempunyai pengaruh, ya. Faman dassa nafsahu, maka barang siapa yang mengotori nafsunya, wabsalaha, kemudian mencampur adukkan, la yumkin an yakun indallahi kaman zaka nafsahu wa aslamaha, maka tidak mungkin sama dengan orang yang membersihkan jiwanya, wa aslamaha, dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berbuat baik tidak sama dengan orang yang berbuat buruk, intinya seperti itu. Wala yumkin an yaqula 'aqilun anna nufus man lam taballu humud da'wah man lam taballu balagha yabluhu man lam tabluhum ad-da'wah, dan tidak mungkin akan berkata orang yang berakal bahwa jiwa-jiwa yang tidak atau belum mendapatkan atau belum sampai kepada mereka ad-da'wah as-sahihah, ajakan yang sahih dari para rasul-rasul, takunu sawa'am minhuma, yaitu sama, ikhtalafat aqaiduhum wa akhlaquhum, tentunya apa? Akidahnya beda, ya. Wa akhlaquhum, akhlaknya juga beda, wa a'maluhum, dan juga perbuatan-perbuatan juga beda. Fa inna hadza mukhalifun, maka ini semua hal-hal yang buruk tadi, mukhalif, menyelisihi
li hukmil aqli, yaitu hukum akal. Wa idrakul hissi, dan pemahaman dari indra. Illa tujad wa la tujad ummatun illa wa fiha as-salihun wal talihun wal abrar wal fujjar, ya. Jadi tidak ada suatu kaum kecuali apa? Di sana ada orang yang soleh, orang yang baik, wat talihun, orang yang jelek, wal abrar, orang yang berbakti, wal fujjar, orang-orang yang berbuat kejahatan. Walladzina yu'thiruna ma yarawnahu minal huda ala da'iyatis syahwah. Dan ada juga orang-orang yang bisa mengalahkan, ya, terkait dengan apa yang dia lihat minal huda, dari petunjuk, ala da'iyatis syahwah, yaitu ajakan syahwat. Ada orang yang bisa menahan ajakan syahwat. Wal hawa, dan hawa, wal akas, ya. Dan kebalikannya juga ada juga yang ia permisif, dalam artian mengikuti hawa nafsunya saja. Fahal yakunul fariqani 'indal hukum al-'adl sawa? Maka apakah dua hal tadi, terkait dengan yang bisa menahan hawa nafsunya dan orang yang memang mengikuti hawa nafsunya, sama, adil? Tentunya berbeda. Inna hadza illa taswiyah bainal mukhalifin. Maka ini kalau dipaksanakan berarti apa? Menyamakan antara dua hal yang berbeda. Ini secara akal. Maka kemudian apa? Mu'tazilah berpendapat bahwa sebelum bi'tsah pun mereka apa? Sudah mendapatkan hisab dan jaza, ya, penghitungan dan juga balasan. Wa jama'a al-Ustaz Muhammad Rashid Ridho bainal ayat. Kemudian Ustaz Muhammad Rashid Ridho, beliau apa? Mengumpulkan antara dua hal ini, bainal ayat, ya, di dalam ayat. Wa man akhadhal Qur'an bi jumlatihi, siapa yang mengambil Al-Qur'an secara global, wa faqiha ahkamuhu, kemudian paham hukum-hukumnya, wa hukmuhu, dan hukum-hukumnya, yu'lam annad-din, maka diketahui bahwa agama wad'un ilahiyun, itu sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. La yastaqilul aqal al-bashari, tidak bisa akal manusia itu bil wusuli ilai binafsihi, mencapai apa yang dia pahami dengan akal itu. Bal yu'rafu bil wahyi, bahkan justru apa? Harus disertai dengan wahyu. Jadi tidak hanya akal yang digunakan, ya, justru apa yang paling penting adalah pakai wahyu ini. Wa innahu ma'a hadza muwafiqun li sunaril fitrah. Maka dengan seperti ini apa? Sesuai dengan fitrahnya. Fi tazkiyatin nafsi, dalam membersihkan jiwa, wa i'dadiha, dan persiapannya, lil hayah al abadiyah, untuk menyongsong kehidupan yang abadi, fi alamil qudus, yaitu di alamnya kudus. Di alamnya kudus berarti di akhirat, ya. Jadi kehidupan kita di dunia sampai alamul qudus, sampai nanti kita masuk ke dalam fase akhirat. Fahuwa min haitsu huwa wad'un ilahiyun, maka ditinjau dari bahwa agama itu sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala, yatarattabu 'alal amal bihi wat tark, maka menyebabkan berpotensi untuk diamalkan atau ditinggalkan. Jaza wad'i, yaitu apa? Balasan dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian apa? Yuhaddithuhullahu taala fid dunya wal akhirah, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan batas-batasannya fid dunya, baik itu di dunia, wal akhirah, dan akhirat. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 40,
Fakullan maka masing-masing akhadna bidzambihi kami hukum sesuai dengan kadar dosanya. Faminhum man arsalna alaihi hasiba, maka di antara kaum itu ada yang kami hukum, kami siksa dengan dilontarkannya, dikirimkannya batu-batu. Wa minhum man akhadathu sayhah, ada juga yang dihukum dengan suara yang gemerincing. Wa minhum man khasafna bil ar, ada juga yang kami hukum dengan ditenggelamkan dalam tanah. Wa minhum man aghraqna, kemudian juga ada yang kami tenggelamkan ke dalam air. Wa ma kana Allahu, dan Allah Subhanahu wa taala liyadzlimahum, tidak menzalimi, menganiayai mereka. Walakin kanu anfusahum yadzlimun, tapi mereka lah yang berbuat aniaya. Wa hadzal jazaa khasun biman balaghathu da'watuhu. Nah, ini balasan seperti ini apa? Khusus, ya. Atau kejadian bagi apa? Orang yang telah sampai kepadanya ajakan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ala wajhiha, yaitu salah satu sebab orang itu apa? Mendapatkan balasan karena sudah mendapatkan ajakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala hadza yuhmal qauluhu ta'ala, maka kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan ini yaitu apa? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Dan kami tidak mengazab, menghukum suatu kaum sampai kami apa? Mengutus seorang rasul. Wa nahwihi minal ayat, dan sejenisnya dari ayat-ayat. Wa min haitsu annahu muwafiqun li sunanil fitrah, dan dari segi kesesuaian dengan fitrah manusia, ya tarattabu 'alal ihtida'i bihi, itu menyebabkan pada petunjuk. Tazkiyatun nafsi, terkait dengan penyucian jiwa. Wa 'alal a'radi 'anhu, dan juga kehormatan. Apa? Tadsiyatuha, pencemarannya. Fakullu man ihtada, maka setiap orang yang mendapatkan petunjuk sunanul fitrah, terkait dengan fitrah ini, zakat nafsuhu, jiwanya akan bersih. Bi qadri ihtidaihi, sesuai dengan kadar yang ia dapatkan dari petunjuk. Wa illam yu'lam anna rasulan jaa biha, ya, ketika apa? Tidak diketahui bahwa Rasul atau utusan itu datang kepadanya. Wa man la yahtadi, dan adapun orang yang tidak mendapatkan petunjuk biha, dengan sunnah al-fitrah tadi, fasadat nafsuhu, maka jiwanya akan rusak. Wasafulat, dan juga akan menjadi hina. Wa ala hadza yuhmal umum qauluhu ta'ala, maka kemudian atas ini dibawalah dalil firman Allah Subhanahu wa taala, kullu yastawil khabithu wat thayyibu, maka tidak sama, katakanlah la yastawi, tidak sama al khabith, jelek, wat thayyib, dan kebaikan. Jadi dua hal yang kontradiksi. Wal hasil, maka kemudian hasilnya apa? Fakama dallatil ayat, maka sebagaimana ayat-ayat tadi memberikan petunjuk ala annallah, bahwa Allah Subhanahu wa taala la yu'akhidun nas, tidak menyiksa manusia, menghukum manusia bimukhalafati ma ja'at bihi rasul, dengan apa-apa yang menyelisihi dari utusan-utusan yang ia utus, illa, kecuali apa? Idza balaghat hum da'watuhum, kecuali apa? Ketika rasul tersebut telah menyampaikan kepada kaum terkait dengan risalah yang ia bawa. Wa qamat alaihim hujjatuhum, maka dengan ini mereka apa? Telah kuat, ya, hujjahnya, telah kuat alasannya untuk menghukum mereka. Karena apa? Mereka telah menerima, tapi mereka menolak mungkin, ya.
Lianna hadha an-naw' min al-mu'akhadhah wad'un la yatahaqqaqu illa bitahaqquq wudu'il ladzi yatarattabu huwa alaih. Karena hal-hal yang semacam ini, yaitu pengambilan hukuman, penyiksaan, itu adalah suatu yang sudah ditetapkan, tidak akan terlaksana kecuali apa? Dengan melaksanakan hal-hal yang telah diletakkan, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika tadullu ayatun ukhra 'ala al-hisab wal jazaa' al-'am, sebagaimana juga ayat-ayat yang menunjukkan terkait dengan hisab dan juga balasan yang secara umum bil qisti, dengan keadilan, ala hasbi ta'tsiril a'mal, itu disesuaikan dengan pengaruh perbuatan fin nufus, dalam jiwa, ya. Jadi ketika ia melakukan perbuatan baik ataupun perbuatan buruk, itu ada taksirnya, ada pengaruhnya. Pengaruhnya apa? Yaitu al-hisab wal jazaa.